Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilianto Saputro, biasa dipanggil Putro. Saya Arif Dwijawaskita, biasa dipanggil Arif. Nah, kami di sini mau ngobrol santai nih, mau bahas tentang wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, dan isu-isu kontemporer yang akhir-akhir ini banyak terjadi lah. Teman-teman pernah nggak sih merasa kalau Indonesia itu negara yang luar biasa besar dan kaya. Tapi kayak masalah itu ada aja gitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami wawasan kebangsaan. Betul ya, Mas? Ya, betul begitu Mas. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, wawasan kebangsaan itu bukan sekedar hafal Pancasila aja, tapi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, wawasan kebangsaan ini berlandaskan sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu, Mas. Menurut saya, kalau menurut Mas Arief gimana nih soal wawasan Kalau kebangsaan? menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara bagaimana bangsa Indonesia ini eh, memandang mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Ah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan sangat beragam. Banyak dari suku berbeda-beda, bahasa, provinsi juga sampai ada 33 lebih. Ya, Jadi dalam konteks wawasan kebangsaan ini, walaupun banyak perbedaan, tetapi kita mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi konsep wawasan kebangsaan ini adalah untuk menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan eh, untuk kepentingan nasional. Ya, jadi begitu menurut saya, Mas, pengertian wawasan kebangsaan. Kalau contoh-contohnya menurut Mas Putro, silakan, Mas. contoh-contoh dalam wawasan kebangsaan, khususnya bagi bagi kita ya, Mas, sebagai ASN. Ya, betul, Mas. Sebagai ASN itu kita wajib menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian em, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya misalnya kalau kita di kantor, kemudian ada kerjaan, terus jadwalnya itu bentrok sama kita mau cari barang lah atau mau keluar cari sesuatu atau mau piknik gitu. Nah, itu yang diutamakan yang kerjaan dulu. Kita harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu Mas menurut saya. Hmm. Kalau menurut saya, contoh wawasan kebangsaan yaitu ikut aktif dalam menjaga kerukunan antar umat, misalnya antar umat, antar suku, antar budaya dalam masyarakat. Eh, Segala upaya perlu dilakukan
untuk mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan damai, walaupun dengan beragamnya eh, budaya yang ada di Indonesia ini. Eh, Menurut saya begitu, Mas, contoh wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Jadi kurang lebih intinya tuh kita dalam kehidupan sehari-hari itu berlandaskan Pancasila ya, Mas. Betul, betul sekali, Mas. Di, Nah, seperti kalau semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga, Mas. Ya, mm, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, satu betul, jua. betul sekali, Mas. Nah, kalau misalkan bela negara sendiri, Mas, menurut Mas ini pengertian bela negara tuh apa sih? Menurut saya, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta Pancasila. Eh, jadi bela negara ini adalah wujud kecintaan kita sebagai warga negara kepada negara kita, negara Indonesia. Hmm, Menurut saya arti bela negara seperti itu. Bagaimana kalau menurut Mas Putro? menurut saya kurang lebih sama dengan pendapatnya Mas Arief. Bela negara itu bagaimana kita untuk melindungi negara kita sendiri. Nah, bela negara itu merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara tersebut, gitu, Mas. Jadi, kita, misalkan kita nih di lingkungan ASN, tuh, kita berarti ikut andil dalam bela negara, contohnya yaitu dengan bekerja secara tekun, secara giat, itu. Kemudian kalau misalkan apa namanya, kalau eh, masuk masuk ke kantor sesuai jadwalnya begitu. Kemudian kita nih sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang cepat, yang mudah, terus juga ramah dan transparan. Jadi nggak ada praktek korupsi nantinya, begitu Mas. Iya, betul sekali, Mas. Eh, Menambahkan untuk contoh-contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang paling dekat dengan kita yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas maupun dalam pengaturan penjadwalan kegiatan. Dengan bela negara pula diharapkan kita dapat menanamkan rasa cinta, kecintaan kepada bangsa, serta menumbuhkan rasa patriotisme. Contoh lain mengenai bela negara ini, yaitu misal dengan orang tua, kita menghormati, kita berbakti kepada orang tua, serta eh, menghilangkan sifat negatif, misalnya malas, apatis, boros, egois maupun tidak disiplin. Nah, benar sekali Mas. Sebagai ya, sebagai apalagi kita sebagai calon ASN harus bisa menanamkan nilai-nilai tersebut
dalam pekerjaan kita untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut saya itu contoh-contoh dan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul Mas. Begitu. Nah, kalau soal ngomongin korupsi ini, kan kemarin-kemarin tuh lagi rame banget tuh Mas. Masalah Tugu Biawak sama Tugu Pesut di Kota Samarinda. Itu Ya, juga bisa, itu saya juga lihat apa berkali-kali nemu waktu scroll Instagram, YouTube gitu Mas. ya, lagi rame banget kan itu Mas. Tugu Biawak Ya, dibandingin sama Tugu Pesut. Nah, yang lucunya ini, coba bayangin Mas, Tugu Pesut di Kota Samarinda itu kabarnya makan anggaran sekitar 1 miliar lebih. Tapi bentuknya ya netizen sih bilangnya malah gak ada mirip-miripnya sih sama Pesut. Terus yang baru-baru ini viral lagi itu Tugu Biawak di Wonosobo yang kelihatan lebih realistis. Bahkan kalau misalkan orang lihat dari jauh itu ngiranya pasti biawak beneran. Tapi tapi biaya pembuatannya tuh jauh Mas selisihnya. Tahu nggak kira-kira berapa? berapa tuh Mas? Tugu Biawak di Wonosobo itu katanya nih cuman habisin anggaran sekitar 50 juta. Nah, dari sini aja kita udah bisa menilai mana proyek yang benar-benar dikerjain dengan serius sama proyek yang banyak permainan di belakangnya. Coba bandingin aja, Mas. Bayangin Memang dengan anggaran 50 juta udah bisa bikin patung biawak yang begitu bagusnya gitu. realistis gitu Mas. Apa mirip biawak asli? Ya, bener bener banget, Mas. Eh, Ngomong-ngomong soal korupsi Mas, masih soal korupsi. Yang saya dengar itu ada dapur makan bergizi gratis yang dia itu apa berhenti buat itu lagi, buat masak lagi karena dana dari pemerintah itu belum dibayarkan, menunggak. Sedangkan mereka ini perlu biaya untuk mengolah, membuat makanan tersebut. Jadi karena menunggak, nggak ada biaya, mereka nggak bisa produksi, terpaksa tutup. Yang ini dapur di Kalibata, Jakarta Selatan. Padahal dari pemerintah kan sudah ada anggaran yang dikhususkan untuk program tersebut. Tapi di lapangannya seperti itu. Berarti itu Nah, dapurnya ini udah nggak masak lagi, Mas. ya sudah tidak apa tidak menyediakan tidak masak lagi Mas karena dananya sudah habis belum diganti dari pemerintah. Ya, mungkin itu contoh lain lah Mas tentang apa ya korupsi yang memang masalah yang udah mengakar di negeri ini. Iya, Mas, betul sekali. Menurut saya cukup Mas tentang apa pembahasan isu kontemporernya. Bisa dilanjutkan untuk Eh, apa?
dicukupkan saja. Ya, jadi saya bisa narik kesimpulan nih, kalau di tengah dunia yang makin terbuka ini, kita butuh lebih dari sekedar bangga gitu jadi orang Indonesia karena entah dari kekayaan alamnya atau keramahan orang-orangnya. Tapi kita juga butuh sikap aktif, peduli dan tangguh. Dalam artian kita perhatikan, kita peduli sama hal-hal yang kecil dulu, dimulai dari kita dulu, kemudian ke keluarga, kemudian ke lingkungan gitu. Iya, Wawasan Mas. kebangsaan ini bukan bukan sekedar teori aja, tapi harus jadi pedoman kita dalam bertindak begitu, Mas. Kemudian kalau eh, ngomongin bela negara tuh, bela negara bukan bukan hanya dilakukan oleh TNI atau polisi yang bersenjata begitu. Tapi semua warga negara wajib ikut andil dalam bela negara. Jadi jadi kita semua harus bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Bukan begitu, Mas Arief? Ya, betul Mas. Jadi kita sebagai calon ASN harus bisa menempatkan diri, eh, bisa menjadi solusi atas tantangan yang ada, gitu Mas. Ya, betul. Mungkin pembahasan kita kayaknya cukup, ya Mas, Ya, cukup sampai sini aja udah ya. panjang kali lebar. Ya, takutnya kemana-mana nantinya. Siap. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah menyimak obrolan santai kami, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap cinta Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop aja Mas recordnya Mas.